Yes, Lord. Mari bersama kita menyembah Tuhan. Angkat hatimu, bawa hidupmu, sembah Tuhan. Dia ada di sini. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here. You are mending every heart. I worship you. I worship you. Come on, sing it out. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it again. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 I believe, Lord, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, when I don't feel it, when I believe, never stop working. Never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari katakan, kalau kau percaya katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We sing, Lord, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, I believe, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way, the truth and the light. Oh, if there is no hope, you are the hope, Lord. I believe. Aku mau kuatkan kepercayaanku kepadamu, Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan. Mari kita sembah Bapa kita lebih lagi. Ku sembah Kau, Bapa. Ku sembah Kau, Yesus. Sepanjang hidupku, ku mau selalu menyembah-Mu. Hanya Engkau yang selalu di hatiku. Ku sembah Kau, Bapa. Ku sembah Kau, Yesus. Sampai akhir hidupku, biarlah berkenan hatimu. Kau Bapa-Ku, Tuhan dan Raja-Ku.
Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. There is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of man. Oh Lord, forgive me. And I have responded to them instead of your light and your mercy. But now, my Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And lead my eyes and with my song, Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. There is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. There is nothing you can't do. My eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be glorified. Be magnified, oh God, in this place, in our lives. Be magnified, be glorified. Engkau Tuhan yang besar. Kebesaran-Mu melebihi segala-galanya. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu Tuhan.
hidup kami tertuju padamu. I see the Lord. I see the Lord. Exalted in this place, all the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. I see the Lord. Exalted in this place, all the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. Exalted in His place, all the people of the earth. I see the Lord. We see the Lord. I see the Lord. Amen. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns Terima kasih Tuhan, kami bisa melihat Engkau pagi ini.
hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Mata kami akan selalu tertuju kepadamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di mezbah-Mu yang kudus bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kekuatan di dalam hadirat-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasih. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh datang lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan menerima janji Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan. Ya, dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia akan menemukan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia. Karena itu walaupun kita di rumah atau ada kita di tempat yang mungkin kita sedang sendirian, apapun keadaan kita, firman Tuhan katakan, mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap kita. Dan Dia mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Supaya Tuhan limpahkan kekuatannya kepada orang itu. Biar itu adalah kita. Ya, mari kita mau berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa di sorga, terima kasih buat siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, menjelang siang hari. Kami bersyukur Tuhan, mata-Mu menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan yang sangat kami butuhkan saat-saat ini Tuhan. Pada saat Engkau sedang menggoncang dunia ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena hanya kekuatan-Mu lah Tuhan yang dapat membuat setiap manusia sanggup bertahan. Sanggup melewati semua goncangan ini. Dan kami boleh Tuhan melihat Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Karena itu sebentar Tuhan, buka mata rohani kami Tuhan. Kamu siapkan hati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terbuka mata dan pikiran kami. Dan kami boleh Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami akan diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima jawaban doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Wahyu 3 tentang jemaat Laodikia. Judul khotbah saya adalah Laodikia, gereja yang tanpa Kristus di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa teolog mengatakan bahwa gereja Laodikia adalah gambaran dari gereja, situasi gereja di akhir zaman. Artinya banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi sesungguhnya kehidupan mereka itu seperti situasi yang dialami oleh gereja di Laodikia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang mengaku Kristen, mereka percaya Yesus adalah Tuhan mereka, bahkan mereka percaya mereka sudah mengalami keselamatan, mereka mengalami hidup yang berbahagia, diberkati Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup mereka. Dan dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam gereja ini? Walaupun mereka mengaku sebagai penyembah Yesus Tuhan, mereka mengaku sebagai murid-murid Tuhan dan pengikut Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang atau jemaat di gereja Laodikia ini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Biasanya kalau di dalam KKR kita sering dengar waktu altar call hamba Tuhan ya menantang orang-orang yang belum percaya untuk menerima Kristus. Dan biasanya ayat ini dipakai. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita melihat justru Tuhan sedang mengetuk bukan orang asing. Tetapi sedang mengetuk hati dari jemaat di Laodikia. Ya. Jadi orang-orang yang
mengaku dirinya Kristen, merasa dirinya adalah pengikut Tuhan, tapi justru sebenarnya di mata Tuhan mereka belum mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan mereka belum lahir baru. Oke, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah Kristus ada dalam hidup kita? Mungkin kita sudah dibaptis, mungkin kita sudah dilayani sama seperti gereja di Laodikia. Mereka sudah melayani Tuhan, bahkan mereka bangga dengan pelayanan mereka. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa pelayanan mereka. Ya, dan mereka tertipu, ya. Mereka pikir mereka benar, ya. Tapi ternyata Tuhan sama sekali jauh dari mereka. Bahkan Tuhan Yesus tidak ada dalam hati mereka. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa ini adalah kondisi seperti yang Tuhan katakan tentang masa-masa menjelang kedatangannya yang kedua. Di dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan berkata, akankah kutemui iman? Maksudnya adalah iman yang sejati. Iman seorang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, berharap kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus kelihatannya pesimis. Mari kita akan lihat lebih dalam. Hari ini kita mau menguji diri kita sendiri. Firman Tuhan ingatkan kita kalau kita menguji diri kita sendiri, maka hukuman tidak akan menimpa kita. Kalau hari ini, waktu kita dengar firman Tuhan, kita sadar, ya Tuhan saya seperti ini Tuhan. Ingat, Tuhan sedang mengetuk hati kita lewat firman-Nya hari ini. Dan siapa yang membuka hatinya, siapa yang mau mengundang Yesus, mau ambil komitmen, kembali bersama mengikut Tuhan, kita akan lihat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Oke, jadi apa ciri-cirinya bila Tuhan Yesus tidak ada di dalam diri kita? Tidak peduli kita mau klaim firman Tuhan, kita yakin Tuhan ada di dalam kita, kita confess firman Tuhan seberapa banyak, itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Itu tidak akan membuat Yesus ada di dalam diri kita. Kalau kita seperti ciri-ciri yang nanti kita akan lihat mengenai jemaat Laodikia ini. Oke, jadi ciri yang pertama adalah suam-suam kuku. Ciri yang pertama dari gereja yang tidak ada Kristus di dalamnya adalah suam-suam kuku. Dulu saya pikir suam-suam kuku itu seperti kalau kita ke restoran, kita mau pesan minuman, ya kita tidak mungkin memesan minuman yang panas mendidih, ya kan? Kita akan minum minuman yang hangat, suam-suam kuku. Jadi di sini kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi dulu saya pikir bahwa Tuhan mau orang Kristen atau lebih baik menjadi orang yang dingin, artinya yang hidup dalam dosa, yang jauh dari Tuhan, atau sekalian menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar, berapi-api. Tapi jangan jadi orang Kristen yang suam-suam. Ya, gak badung-badung amat, ya, tetap ke gereja, tetap berdoa, ya, tapi tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan tidak mau. Jadi lebih baik yang badung sekalian, ya, atau yang berkobar-kobar sekalian. Ternyata bukan itu maksudnya, ya. Karena kalau orang yang jauh dari Tuhan, itu firman Tuhan katakan itu adalah orang yang bebal. Dia tahu Tuhan tapi dia tidak takut kepada Tuhan, celaka itu. Jadi Tuhan tidak suka dengan orang yang dalam arti kata dingin di sini adalah orang yang jauh dari Tuhan. Tidak. Itu manusia celaka justru. Jadi kita lihat apa maksudnya kalau begitu suam-suam kuku. Ayat yang ke-16 Wahyu 3 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah jadi ayat 16 ini semakin memperjelas maksud suam-suam kuku ini. Ya, jadi jelas bukan teh hangat atau minuman hangat yang suam-suam kuku yang suka kita pesan di restoran, ya.
Jadi kalau kita minum minuman yang suam-suam kuku itu tidak akan membuat kita muntah. Ya, malah kita merasa nyaman. Tapi di sini dikatakan bahwa air yang suam-suam kuku ini membuat Tuhan jijik. Membuat Tuhan muntah. Ya. Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan jijik. Tuhan jijik dengan siapa? Tuhan jijik dengan orang yang hidup di dalam dosa. Tuhan jijik dengan orang yang bahkan walaupun tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seperti garam yang tawar, tidak ada gunanya, diinjak-injak, dibuang. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi suam-suam kuku itu kalau kita pakai bahasa yang mungkin populer ya, buat orang HK itu maksudnya adalah moyung. Jadi orang Kristen yang sama sekali tidak ada gunanya buat Tuhan, bahkan Tuhan jijik dengan orang seperti itu. Nah, maksudnya apa suam-suam kuku itu? Di kota Laodikia, Bapak Ibu, ada 2 sumber mata air. Ya. Satu dari Hierapolis. Nah, ini adalah satu pegunungan yang mempunyai sumber mata air panas. Dan air panas ini mengandung belerang dan banyak mineral sehingga itu bisa dibuat menjadi obat yang menyembuhkan penyakit kulit, bahkan juga menjadi salep untuk mengoles mata yang sakit sehingga bisa sembuh. Jadi itu sumber air panas untuk menyehatkan tubuh, ya, untuk menyembuhkan sakit. Nah sebaliknya, Laodikia juga dekat dengan Kolose. Kolose di sini juga daerah pegunungan yang memiliki sumber mata air dingin. Ya. Dan sumber mata air ini itu sangat segar dan layak minum. Jadi orang-orang mengambil air dari sumber mata air di Kolose untuk air minum. Ya, sangat segar. Nah, kedua mata air ini mengalir ke Laodikia. Tempat pertemuannya di Laodikia sehingga sungai yang di Laodikia ini mengalir air yang panas dari Hierapolis dan mengalir air yang dingin dari Kolose. Bertemu jadi air yang hangat, suam-suam kuku. Nah, air suam-suam kuku ini tidak bisa diminum. Karena mengandung mineral, belerang dan segala macam sehingga kalau kita minum, kita akan merasa mual dan muntah. Ya, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya, juga tidak bisa dipakai menjadi obat karena kadarnya sudah sangat sedikit. Ya, kalau kita ke sumbernya di Hierapolis itu masih pekat sehingga bisa efektif menyembuhkan penyakit kulit. Tapi kalau sampai di Laodikia itu kadarnya sudah sangat sedikit sehingga tidak bisa dipakai untuk obat. Jadi air di Laodikia itu dibuang percuma. Ya, bahkan kalau orang minum itu akan meracuni tubuhnya dan membuatnya sakit. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi situasi kekristenan di Laodikia adalah kelihatannya baik, seperti air suam-suam kuku, kelihatannya oke, tapi sebenarnya bukan hanya tidak berguna, tetapi sama sekali membuat Tuhan jijik. Kenapa? Karena mereka tidak sadar, ya kalau kita sadar, jadi begini intinya, bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Ya, kalau kita tahu bahwa kita berdosa, masih ada harapan. Kita akan bertobat. Ya, memang nggak semua orang yang tahu dia berdosa dia bertobat. Tapi kalau kita tahu kita berdosa, kalau kita punya akal yang sehat, maka kita akan mau bertobat. Kita akan mau mencari jalan yang benar. Tetapi kalau kita tidak tahu bahwa kita salah, bagaimana kita bisa bertobat? Inilah situasi yang dialami oleh Laodikia. Ya. Ini di dalam komentarinya, John MacArthur, seorang gembala sidang di gereja reform terbesar di Amerika. Ya, dia dalam komentarinya dia menulis, ini adalah John MacArthur ini penganut Calvin yang percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi dia berkata begini tentang jemaat Laodikia. Ini adalah contoh dari orang-orang Kristen di dalam Matius 7 ayat 21 di depan tahta pengadilan Tuhan. Mereka terkejut. Mereka pikir mereka selamat.
Mereka pikir mereka adalah orang Kristen yang berhak menerima hidup yang kekal. Karena mereka melihat hidup mereka penuh dengan hal-hal yang supernatural dalam pelayanan mereka. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tuhan Yesus tidak menyangkal, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa oh kalian bernubuat demi nama Baal. Kalian mengusir setan demi nama Baal Sebul. Tidak. Tuhan Yesus tidak sangkali. Dan sebenarnya kata yang dia pakai mereka bernubuat demi nama Tuhan artinya mereka bernubuat bukan sekedar pakai nama Yesus tapi di dalam pelayanan kepada Kristus. Tetapi betapa terkejutnya mereka pada saat Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah akrab dengan engkau. Nyah engkau, hai pembuat kejahatan. Ya. Kata mengenal di situ sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, aku tidak pernah akrab. Tuhan akrab dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya. Ini adalah gambaran dari orang-orang Kristen yang kelihatannya punya iman yang besar, hebat. Di mata orang-orang luar biasa, tapi di mata Tuhan mereka salah fokus. Mereka fokus mengejar iman yang besar, tapi bukan iman yang benar. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, 3. Sekalipun aku punya karunia bernubuat, bahkan aku bisa mengucapkan, aku bisa mengerti bahasa malaikat. Aku mempunyai pengetahuan yang banyak. Atau bahkan aku mempunyai iman yang sempurna, iman yang bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau aku tidak memiliki kasih kepada Tuhan, hati yang benar-benar takut sama Tuhan, aku tidak berguna sama sekali. Albert Barnes katakan, orang demikian tidak selamat. Tuhan bela, loh kok bisa begitu? Ya memang begitu. Ya, firman Tuhan akan membela firman-Nya. Kalau kita percaya, di dalam nama Yesus ada kuasa, kita mengusir setan. Setan takut kepada Tuhan, bukan kepada kita. Waktu kita berdoa dengan yakin, kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Tuhan bela firman-Nya. Tapi kalau kita tidak punya hati, punya hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, tidak punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sia-sia. Kita salah fokus. Kita tertipu. Itu yang dialami oleh gereja Laodikia. Konkordansi juga mencatat, TSK ya, Treasury Scripture Knowledge mencatat bahwa Wahyu 3 ayat 15 ini sebenarnya paralel dengan Matius 6 ayat 24. Bahwa sebenarnya orang-orang Laodikia ini walaupun mereka mengaku mereka pengikut Yesus, sebenarnya Mamon adalah Tuhan mereka. Ya. Mereka menyembah berhala, uang, harta, pride, kebanggaan. Ya. Bahkan mungkin memuja pelayanan mereka. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai tuannya. Itu suam-suam kuku. Jijik di mata Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-17. Wahyu 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka pikir mereka oke-oke aja. Kalau ditanya, hari ini kalau kamu mati kamu kemana? Oh, saya pasti masuk surga. Saya percaya kok. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan saya. Tetapi karena kasih karunia oleh iman saya. Dan saya percaya Yesus Tuhan. Mereka tertipu. Iman tanpa perbuatan
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman yang kosong itu namanya. Satu kali bulan lalu saya pergi ke luar kota. Terus kemudian di sana sudah mulai ibadah offline. Jadi ada offline terus kemudian streaming gitu ya. Online juga. Nah jadi dengan prokes begitu. Kita tetap pakai masker. Bahkan yang khotbah juga pakai masker. Ada jarak sekitar 1,5 meter. Dengan kapasitas yang tadinya full itu bisa 300 orang. Nah, pada saat itu kita beribadah hanya 50 orang. Ya, tetapi itu maksimal, kapasitas maksimal ya dengan prokes. Tapi waktu saya datang itu hanya sekitar 20-an orang, 25 orang. Saat-saat ini orang Kristen ya, sudah mulai, tadinya waktu ada pandemi kita kaget ya. Wah Tuhan sedang menggoncang. Khotbah-khotbah juga banyak mengatakan tentang mengajarkan tentang ini loh Tuhan sedang menggoncang dunia. Ya. Banyak apalagi waktu pandemi ganas-ganasnya. Tetapi manusia itu adalah makhluk yang paling cepat menyesuaikan diri. Lama-lama kita mulai merasa nyaman lagi. Malah sekarang ya kita lebih nyaman ibadah online. Baru bangun tidur, kalau kita mau ke gereja biasa offline kan harus mandi dulu. Pakai baju yang rapih. Ya. Waktu menyembah Tuhan juga kelihatan ekspresinya. Tetapi sekarang sudah 1,5 tahun lebih. Kita banyak gereja yang online ibadahnya. Kita sering pada saat mau ibadah baru bangun tidur belum mandi. Kita klik. Ya, terus kemudian ya kita dengar firman dan kita malah sekarang terbiasa pilih-pilih channel mungkin. Ya. Kita lupa mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Ya. Dan dia mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kembali yang tadi waktu saya ibadah online di luar kota itu. Nah sebelum saya ibadah offline, saya diajak makan dulu. Sarapan, waktu sarapan ternyata di restoran itu ketemu jemaat. Mereka lagi hangout sama teman-teman yang bukan Kristen, merokok. Ya. Dia gak kelihatan merokok, tapi teman-temannya merokok. Terus hangout, gak pakai masker dong, otomatis kan makan-makan. Lalu kemudian disapa sama gembala ini, teman saya gembala di sana. Ibadah offline ya? Nanti loh kita 1 jam lagi ibadah offline ya? Enggak lah Pak. Dengan santai jawab, nanti online aja. Coba alasannya apa? Karena nggak merasa aman, ibadah offline, takut tertular. Loh kita kan prokes di situ. Yang pakai masker semua. Ada jaga jarak, cuci tangan dulu sebelum masuk. Ya, ruangannya juga didisinfektan. Apa alasannya? Karena takut. Tapi kenapa dia tidak takut waktu hangout sama teman-temannya makan bersama-sama tidak pakai masker? Ya. Mungkin itu kondisi bukan di Jakarta ya, bukan di Jemaat Abalov di industri. Ya. Semoga ini kondisi di gereja lain. Tetapi saya lihat mulai banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Kelihatannya dan mereka mengaku mereka sebagai orang Kristen, mereka pengikut Yesus dan mereka yakin akan keselamatan yang mereka terima, tetapi hidupnya hampir tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka tertipu. Ya. Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, cukup semuanya. Ya. Cukup baik, aku tidak seperti Anu. Ya, hidupnya lebih amburadul lagi. Aku masih mending. Ya, aku gak begitu, aku tidak menipu, aku tidak berbuat jahat. Masih mending lah aku lah. Ya. Aku masih ibadah online, teman-temanku udah boro-boro ibadah online. Aku masih mending lah, merasa dirinya cukup baik. Bapak Ibu kita lupa. Inilah yang Tuhan katakan tentang orang Farisi di dalam Lukas 18.
Ya, orang-orang Farisi, perumpamaan Tuhan Yesus katakan ada 2 orang yang pergi ke rumah ibadah. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Nah, orang Farisi ini adalah orang Farisi bukan yang munafik, tapi mereka adalah orang Farisi yang merasa dirinya benar. Mereka merasa dirinya cukup baik. Dan mereka berdoa di dalam, dan orang ini, Farisi ini berdoa di dalam hatinya, Tuhan, aku bersyukur. Di dalam hati loh dia berdoa, aku bersyukur. Aku tidak berzina. Aku bersyukur Tuhan. Ya. Aku memberikan perpuluhan. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku bersyukur Tuhan. Aku tidak mengkhianati orang-orang sebangsaku seperti pemungut cukai itu. Mereka pengkhianat bangsa Yahudi. Aku bersyukur Tuhan. Tapi Tuhan berkata, orang ini keluar tetap sebagai orang yang tidak benar di mata Tuhan. Tetapi pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh, dia duduk di belakang. Orang-orang tahu dia, siapa dia, orang pemungut cukai pasti terkenal. Ya. Lalu dikatakan dia memukul dadanya. Orang lain lihat dia gak peduli. Tapi dia sadar dia berdosa. Dia memukul-mukul dadanya dan dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihani aku. Ampuni aku orang berdosa. Tuhan Yesus katakan orang ini keluar sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang benar. Tidak dikatakan dia langsung berubah, tidak. Tetapi itulah ciri orang yang takut akan Tuhan. Kita gak bisa langsung sepenuhnya lepas dari dosa kita. Dan Tuhan tidak tuntut kita sempurna sekarang. Tapi Tuhan tanya apakah kita punya hati yang bertobat, sadar akan dosa-dosa kita. Kalau kita sadar akan dosa kita, maka kita akan menyesali dosa kita. Maka kita akan malu dengan dosa kita. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan dosa. Tetapi orang yang merasa dirinya cukup baik, dia tidak pernah bertobat. Dan akhirnya dia akan terkejut pada saat dia berhadapan dengan Tuhan di hadapan tahtanya. Tuhan menolak dia. Hari ini, mari kita mau menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Yesus? Apakah Yesus ada di dalam kita? Coba. Ya, kita lihat Tuhan Yesus katakan, karena engkau tidak tahu sebenarnya engkau itu melarat. Engkau itu bukannya kaya, bukannya engkau cukup, tapi di mataku, kata Tuhan, engkau itu melarat dan malang. Kasihan deh. Celaka kamu itu. Kamu gak sadar ya. Kamu merasa cukup baik. Kamu itu malang di mataku. Kamu tuh binasa. Miskin. Engkau kaya secara materi mungkin. Tapi engkau miskin di mataku. Buta. Kau pikir engkau mengenal firman Tuhan. Kau pikir engkau tahu kebenaran. Kau pikir engkau selamat. Padahal engkau buta. Dan telanjang. Telanjang di sini berarti dikuasai dosa. Tapi masalahnya dia tidak merasa dirinya berdosa. Ini celaka sekali. Coba kita cek diri kita. Apa kita demikian? Coba kita cek ya selama kita jadi Kristen. Atau sampai hari ini deh. Kalau kita berdoa. Pokok doa apa yang membuat kita paling sungguh-sungguh berdoa? Yang membuat kita sampai doa puasa. Ya. Apa? Apakah waktu kita sakit? Ya, banyak saksian waktu terpapar COVID. Wah, berdoa sungguh-sungguh, mengalami Tuhan. Waduh, bertobat luar biasa. Puji Tuhan. Baru sadar betapa dia butuh kasih karunia Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi berdoa sungguh-sungguh, minta teman-teman doakan. Oke. Atau waktu saat kita di PHK, kita butuh pekerjaan, lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, ya. Itu wajar. Tapi apakah kita pernah berdoa atau
Apakah itu adalah hal yang paling penting di mata Tuhan? Firman Tuhan Yesus berkata, bangsa-bangsa lain, orang yang tidak mengenal Tuhan juga begitu. Mereka akan mulai mencari Tuhannya. Pada saat mereka mengalami masalah, mereka butuh keselamatan, mereka butuh berkat jasmani, mereka butuh kesehatan, mereka butuh jodoh. Mereka sungguh-sungguh ya, mau ke gunung manapun dia akan pergi. Ya, mereka rela berkorban. Bahkan ya ada yang sampai, saya baca di berita, ada seorang ibu yang rela mencungkil mata anaknya supaya dia dapat rezeki. Ya, bayangkan. Ya, bangsa-bangsa lain juga seperti itu, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu, kata Tuhan, carilah Tuhan. Pada saat kita punya hati, di mata Tuhan yang paling penting itu adalah hati yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 katakan begini. Paulus katakan begini. Barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Kita sering minta didoakan pelepasan. Baik, itu baik. Ya. Kita sering bertanya-tanya, kenapa saya begini ya? Kenapa saya begitu ya? Jangan-jangan ada kutuk keturunan. Ada kutuk kemiskinan, kutuk apalah ya. Kawin cerai. Kita tidak mau, kita mau lepas dari kutuk. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Gak usah dikutuk, kita sudah dibawa kutuk. Pada saat kita punya hati yang tidak takut, tidak mengasihi Tuhan, kita dibawa kutuk. Nah, kenapa kalau kita sungguh-sungguh mau lepas dari kutuk? Kenapa kita gak berdoa sungguh-sungguh supaya kita punya hati yang mengasihi Tuhan? Ya, mari kita lihat. Iya. Saya juga waktu merenungkan ini, saya bertanya, iya Tuhan, kenapa ya? Itu adalah hal yang paling penting mengasihi Engkau. Sampai Tuhan ingatkan jemaat Efesus pada saat mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan berkata, ingat kamu sudah jatuh begitu dalam. Percuma apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak punya hati yang mengasihi aku. Nah, ini ciri-cirinya. Yang kedua. Lalu jika demikian, ya, kita punya hati yang jauh dari Tuhan, kita pikir kita benar, tapi kita tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi Tuhan memberikan solusi. Kalau kita merasakan seperti itu keadaan kita, ini solusi Tuhan. Beli dari aku, kata Tuhan. 3 hal. Emas yang murni. Kedua, pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan kita. Dan yang ketiga, minyak untuk mengoles mata kita supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat keadaan kita. Sehingga kita bisa tahu keadaan kita yang sebenarnya seperti apa. Apa itu emas yang murni? Emas yang murni ini bicara mengenai iman yang sejati. Ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dan yang ke-8, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Itulah emas yang murni. Yaitu iman yang sejati kepada Tuhan. Iman yang sekalipun menderita tetap percaya. Tetap setia mengikut Tuhan. Iman yang sekalipun tidak melihat apa yang diharapkan itu terjadi.
tapi tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan menyertai dia. Itulah iman yang murni, yang jauh lebih berharga daripada emas yang murni di dunia ini. Ya, jadi Tuhan berkata, belilah dari aku ini iman yang sejati. Galatia 5 ayat 6 katakan, iman yang sejati itu bekerja karena kasihnya kepada Tuhan. Ya, seperti 1 Petrus 1 ayat 8 katakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Itu iman yang sejati. Yang kedua, pakaian putih. Apa artinya pakaian putih? Tuhan berkata, belilah pakaian putih dari aku. Ya, jemaat Laodikia itu bangga dengan pakaian mereka. Mereka memakai pakaian yang dibuat dari wool hitam kebiru-biruan yang hanya ada di daerah situ. Ya, dari bulu domba yang warnanya hitam kebiru-biruan. Mereka bangga dan itu sangat mahal pada zamannya. Ya, tapi Tuhan berkata, tukar itu. Ya, bukan dengan pakaian yang mewah yang dilihat orang, bukan apa yang dilihat orang itu dihargai Tuhan, tetapi baju yang putih yang dari Tuhan. Maksudnya apa? Wahyu 7 ayat yang ke-13, 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan di dunia. Mereka terus setia percaya kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak Ibu sekalian, ini ada kata-kata yang begitu menarik. Baju putih ini dapat dengan cara mencuci kehidupan kita. Ya. Jubah kita itu bicara soal kehidupan kita dengan darah anak domba. Nah, menariknya di sini kata mencuci di sini bukan sekedar mencuci, tapi mencuci dengan sungguh-sungguh sampai bersih, sampai tuntas. Bukan asal bertobat ngaku dosa lalu besok buat dosa lagi, enggak. Tapi sungguh-sungguh menyesali dosanya, malu dosanya. Orang yang demikian cepat lambat dia akan meninggalkan dosanya. Itulah mencuci dengan sungguh-sungguh kehidupannya dengan darah Kristus, ya, sehingga menjadikan kehidupannya kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, minyak untuk mengoles mata yang buta. Apa itu minyak untuk mengoles mata? Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Minyak untuk mengoles mata supaya mata kita bisa melihat bukan hanya berkat jasmani di dunia ini. Tapi kita bisa melihat sekalipun kita tidak melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita di saat ini. Tapi kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Inilah iman yang sejati yang Tuhan pesimis atau Tuhan katakan akan jarang ada di akhir zaman ini. Tapi saya percaya orang yang mau bersungguh hati kepada Tuhan, orang yang mau membeli dari Tuhan ini semua, dia akan mendapatkannya. Nah, jadi minyak untuk mengoles mata ini bicara mengenai sekali lagi adalah pengharapan ya, dalam kekekaran. Kita bukan mengharapkan supaya kita sekedar diberkati, puji Tuhan diberkati di dunia ini. Tapi kalau enggak sekalipun Tuhan, aku akan tetap mengikut Engkau Tuhan. Karena seperti yang Paulus katakan, kemuliaan yang akan kita terima bersama dengan Kristus tidak dapat dibandingkan dengan pergumulan kita melawan dosa. Bahkan di dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mengucurkan darah. Tapi Paulus katakan, dia sudah mengucurkan darah. Ya, tetapi itu pun masih tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima. Karena dia tetap bertahan hingga akhir hidupnya. Itulah minyak untuk mengoles mata. Tapi ini 3 hal yang harus kita beli dari Tuhan, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang kita dapat begitu aja. Lalu kita bayar dengan apa? Kita beli dengan apa? Harga apa yang harus kita bayar supaya kita bisa membeli iman yang murni, pakaian yang putih kekudusan di mata Tuhan, dan minyak untuk mengoles mata kita. Kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama,
Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini kurang literal ya. Nah, saya bacakan di dalam King James Version atau Modern King James, itu lebih jelas, itu lebih literal. Bunyinya begini. Ho everyone who thirsts. Hai semua orang yang haus, datang dan minum. Come to the waters. And he who has no money. Siapa yang tidak punya uang. Jadi artinya siapa aja bisa alami ini. Apapun dosa yang kita perbuat. Bahkan pemungut cukai itu, Tuhan berkuasa membenarkan dia. Ini yang harus kita bayar. Buy and eat. Beli dan makanlah. Ya, come, buy wine. Belilah anggur dan susu tanpa uang, tanpa harga. Maksudnya adalah kita perlu supaya kita menerima emas yang murni, baju yang putih, dan mata yang bisa melihat kekurangan kita dengan harga, yaitu hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Seperti pemungut cukai itu. Dia sadar akan kemalangannya. Ini yang jadi masalah di akhir zaman ini. Kita merasa cukup nyaman dengan situasi kita. Oh, udah ada obat penangkal COVID, murah, ivermectin, obat cacing, udah makan aja, ya. Gampang kok. Suntik aja vaksin. Solusi, mulai lagi nyaman. Kita nggak punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita nggak punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, haus akan Tuhan. Maka kita menjadi buta, miskin, telanjang di mata Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mengetuk hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Tapi Dia mau supaya setiap kita selamat. Karena itu mari kita mau beli. Siapapun dapat membeli dari Tuhan 3 hal ini. Kuncinya 1, sadar betapa dia malang. Betapa dia berdosa. Betapa dia itu tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Maka kita akan punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada satu hamba Tuhan di Singapura. Dia bersaksi begini. Bagaimana dia bisa punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Waktu dia datang ke gereja. Dia lihat. Orang-orang kok bisa ya. Nangis. Sesungguhkan. Berlutut. Kok dia berasa biasa-biasa aja ya. Dengar khotbah biasa-biasa aja. Kok orang bisa terlalu sampai begitu ya. Terus ada lagi waktu lagi puji-pujian. Ada singer yang berkata begini, Tuhan hadir di sini. Aduh, bulu kuduk saya merinding. Tuhan hadir di sini. Kok saya nggak berasa apa-apa ya? Bulu kuduk saya nggak merinding. Ya kadang-kadang merinding karena AC-nya kedinginan. Ya, tapi saya tidak merasakan Tuhan hadir sampai buluku merinding. Ada orang yang sampai waktu didoakan tumbang. Ya, kok saya biasa-biasa aja ya? Wah, something wrong with me, kata dia. Saya ini ada apa nih? Saya ini nggak beres. Dia sadar ya bahwa dia jauh dari Tuhan. Dia butuh Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Bapak Ibu, dia mulai berdoa dan berpuasa. Tuhan, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Aku mau tidak hanya sekedar menjalani hidup kekristenan dengan tawar. Aku tidak mau tertipu Tuhan. Aku mau merasakan Engkau nyata dalam hidup saya. Lalu dia mulai berpuasa. Dia mulai baca firman sungguh-sungguh, dia belajar firman. Dia doa puasa hari pertama, hari kedua dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dia tetap berpuasa, dia cari Tuhan, dia berdoa. Hari ketiga, hari keempat, 1 minggu kemudian. Waktu dia lagi berdoa, dia mencari Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Tuhan aku mau alami seperti yang orang lain alami. Tiba-tiba dia nangis Bapak Ibu. Dia tiba-tiba sadar betapa dia dosa dan dia betapa Tuhan tuh sangat mengasihi dia. Dia berasa Tuhan begitu sayang dekat dengan dia. Sampai dia merasakan bulu kuduknya merinding. Padahal di tempat kosnya itu tidak ada AC. Ya. Dan dia nangis sejadi-jadinya. Dia merasakan pelukan yang hangat dari Tuhan. Dan sejak itu hidupnya berubah Bapak Ibu. Dia menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak berkata bahwa orang yang mengalami Tuhan akan hidupnya menjadi seorang pendeta. Tetapi seorang yang mengalami Tuhan, kita akan lihat hidupnya berubah. Masalah boleh datang, tapi dia tidak akan tergoncangkan.
Ada sukacita di dalam dia. Ada kedamaian. Ya. Karena Tuhan ada di dalam dia. Dan dia satu. Punya ciri yang menjadi ciri khas seorang yang ada dalam Tuhan. Dia selalu menguji dirinya. Punya hati yang mau selalu bertobat. Tidak pernah merasa dirinya cukup baik. Benar. Ya, bahkan seperti Paulus Bapak Ibu. Ya, Paulus katakan, saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan apa kata Paulus di dalam Filipi 3. Ayat yang ke 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bapak Ibu tahu pada saat Paulus menulis surat ini, dia sudah ke surga. Bertemu dengan Tuhan dan dia mendengar perkataan dari Tuhan yang tidak boleh didengar oleh manusia manapun. Dia mendengar rahasia. Dia ketemu Tuhan di sorga. Ya, dia sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Tetapi dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah orang yang Kristus ada di dalamnya. Siapapun kita. Kita tidak akan sama seperti orang lain. Mungkin kita masih bergumul dalam dosa, tapi ada satu hal. Kita rindu lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita gak mau biasa-biasa aja. Kita mau Tuhan ya nyata dalam hidup kita. Dalam pelayanan kita. Bukan karir, bukan jabatan, bukan jawatan yang kita cari. Bukan. Tapi perkenanan Tuhan. Kita akan selalu menguji diri kita sendiri. Tuhan, apa saya benar sekarang? Apakah saya sesuai dengan firman-Mu Tuhan? Dia akan selalu bertobat. Dan dia akan selalu melupakan apa yang di belakang. Segala prestasi, segala kegagalannya dia lupakan. Dan dia akan berlari-lari pada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan Tuhan ya menantikan dia. Supaya dia boleh semakin seperti Kristus. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau firman Tuhan berbicara menegur kita hari ini. Tuhan sedang mengetuk hati kita. Mari kita mau membeli dari Tuhan. Bukan dengan uang. Siapapun bisa membeli. Yaitu dengan hati yang haus. Kalau kita tidak punya hati yang haus hari ini. Hari ini. Kita mau sadari kemalangan kita. Kemiskinan kita. Sadari. Setelah itu. Pasti kita akan punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa, Tuhan, saya butuh Engkau. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Saya mau mengalami Engkau. Dan saya percaya Engkau satu-satunya jalan, kebenaran, keselamatan. Tapi saya tidak tahu Tuhan bagaimana saya lepas dari dosa, dari keterikatan saya, dari masalah saya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang butuh konseling, yang butuh didoakan. Bapak Ibu boleh hubungi nomor di bawah ini. Ya, ada orang-orang nanti, hamba Tuhan yang akan mendoakan Ibu, Bapak. Ya, akan memberikan konseling dan saya percaya mata Tuhan sedang tertuju kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersungguh hati kepada Tuhan supaya Tuhan limpahkan kekuatannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau mau supaya jangan ada satupun manusia yang binasa. Tapi Tuhan, Kau tahu keadaan manusia akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalani ibadahnya. Bahkan mereka pikir mereka benar. Mereka selamat. Mereka bangga dengan pelayanan mereka. Mereka bangga dengan jawatan pelayanan mereka. Tetapi sesungguhnya mereka kering. Mereka tidak punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tapi hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami supaya kami membeli dari Engkau iman yang sejati. Membeli dari Engkau Tuhan jubah yang putih ini. Dan minyak untuk mengoles mata kami. Yaitu dengan hati yang sadar, hati yang
sadar akan kemalangan, kemiskinan, ketelanjangan kami. Tuhan buka mata kami saat ini Tuhan. Supaya kami punya hati yang haus dan lapar akan Engkau sama seperti Paulus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menanggung dosa kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan. Tidak ada yang dapat Tuhan menghalangi kami Tuhan. Kalau kami punya hati saat ini Tuhan yang sungguh-sungguh mau datang kepada Engkau dengan segenap hati, maka Engkau pasti Tuhan akan menyatakan dirimu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan mencari Engkau. Mencari perkenanan-Mu, mencari wajah-Mu, mencari kekuatan-Mu setiap hari Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin melekat kepada Engkau. Menjadi gereja, menjadi mempelai yang siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima jawaban doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Tuhan. Dari Bapa kita yang di sorga. Diberkatilah orang-orang yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Tuhan membuka hatimu. Tuhan mencelikan matamu. Sehingga kamu bisa melihat ketelanjangan, kemiskinan. Dan engkau diberikan hati yang haus akan Tuhan. Dan kasih yang sempurna dari Kristus. Serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.